Saat ini memang kalau mau beli motor dengan budget 30 juta ke bawah, pilihan kebanyakan orang cuma dua, motor fairing atau matic. Dah, itu aja. Kemana kelas lain, seperti naked dan bebek? Motor naked di Indonesia sayangnya kurang diminati, dan motor ini hanya untuk anak motor sejati aja. Sedangkan motor bebek sudah jarang banget peminatnya, karena motor bebek saat ini dinilai kurang praktis, tidak seperti motor matic. Namun walaupun demikian, ada satu kelas motor bebek yang masih digemari oleh beberapa orang, yaitu kelas motor bebek sport seperti MX King dan Supra GTR. Di kelas ini hanya dua motor ini aja yang bersinar, tapi walaupun sama-sama bersinar, yang satu punya sinar terang yang dimiliki MX King dan yang satu memiliki sinar redup yang dimiliki Supra GTR. Ini bisa kita buktikan ketika di jalan. Kalian akan lebih sering menemukan MX King daripada Supra GTR. Dengan demikian muncul pertanyaan, kenapa Supra GTR tidak selaku Yamaha MX King? Honda Supra GTR adalah motor bebek sport bermesin 150cc yang diproduksi oleh Astra Honda Motor di Indonesia. Sepeda motor ini pertama kali diluncurkan di Vietnam dengan nama Winner pada tanggal 7 April 2016. Kemudian diluncurkan di Indonesia dengan nama Supra GTR pada tanggal 24 Mei 2016. Selain itu, motor ini juga diluncurkan di Malaysia dengan nama RS150R pada tanggal 13 Juni 2016 dan di Filipina dengan nama Supra GTR pada tanggal 23 November 2019. Dan sebenarnya Supra GTR adalah sepeda motor yang memiliki kasta tertinggi di dalam jajaran produk sepeda motor bebek Astra Honda Motor. Ditambah motor ini benar-benar cuma membawa nama Supra dari model yang sudah ada sebelumnya. Selebihnya semuanya berbeda, karena tidak ada persamaan teknis antara Supra GTR dengan Supra X ataupun sepeda motor yang berhubungan lainnya. Motor ini memiliki spesifikasi mesin 4 tak DOHC dengan 4 katup yang memiliki kapasitas mesin 149,16 cc. Mesin motor Supra GTR memiliki diameter 57,3 mm dengan langkah 57,8 mm yang bisa menghasilkan rasio kompresi 11,3 banding 1 dan bisa menghasilkan tekanan di 12 kW di 9000 rpm dan torsi maksimal di 14,2 Nm di 6500 rpm. Dan mesinnya dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan. Jika dilihat dari segi mesin dan transmisi, motor ini jauh lebih unggul daripada pesaing utamanya, yaitu MX King. Karena motor ini punya 6 speed, sedangkan MX King hanya 5 speed. Ditambah, mesin Honda GTR juga diklaim memiliki jantung mekanis CBR 150R. Dengan demikian, Honda Supra menang telak atas MX King. Tapi kenapa masih nggak laku? Mungkin ada beberapa faktor kenapa motor ini kurang laku dibandingkan dengan Yamaha MX King. Yang pertama, branding. Dari dulu sampai sekarang, nama Honda Supra tidak pernah dianggap keren dan dianggap motor anak muda dari zaman dulu. Karena nama Honda Supra akan selalu melekat dengan julukan Supra Bapak. Jadi arah Honda melakukan branding dengan nama Supra di motor ini kayaknya perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin Honda memang mau mengikuti Yamaha sih, karena sebelum ada MX King, Yamaha ada Jupiter MX. Namun Yamaha tidak membawa nama Jupiternya dan hanya membawa nama MX-nya dan menjadikannya MX King. Dengan demikian aura Jupiter di MX King sudah hilang. Ini cukup berbeda sama Supra GTR kan. Sama Honda, nama Supranya diambil. Harusnya kalau mau ngikutin ya sekalian aja ya kan. Misalnya Fit GTR atau X GTR, kayaknya lebih keren kan. Apa nih? Orang tuh cari masalah sama aku. Siapin senjata. Kemudian masih berkaitan dengan nama. Dari dulu sampai sekarang, nama Supra akan selalu identik juga dengan motor yang pelan. Karena dari dulu sampai sekarang tidak ada Supra yang bisa sekencang dibandingkan dengan motor di kelasnya, seperti Jupiter Z contohnya. Kenapa bisa? Ya karena mesin bawaan Supra memiliki keterbatasan ketebalan boring dan lainnya. Sedangkan di pesaingnya misalnya Jupiter memiliki potensi bore up yang lebih luas. Tapi itu kan dulu, kalau sekarang di atas kertas Supra GTR lebih kencang daripada MX King. Tapi ya walaupun demikian, DOHC Supra GTR lebih ribet untuk dilakukan bore up dan lainnya dibandingkan dengan SOHC Yamaha yang lebih sederhana. Selain itu, faktor part aftermarketnya Supra GTR juga tidak sebanyak Yamaha MX King. Jadi harus lebih tricky banget untuk memainkan mesin Supra GTR. Dan hal-hal inilah yang membuat orang-orang agak males beli motor ini. Karena yang kita tahu ya, orang yang membeli motor sport bebek ini biasanya akan dimodif-modif. Nggak akan ada yang standar, mau itu eksterior atau mesinnya. Jadi kalau part aftermarketnya lebih sedikit, ya agak gimana gitu ya buat ngemodifnya.
Kemudian dari segi tampilan nih, walaupun memang tampilannya saya harus akui memang ini motor cukup keren, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, motor ini masih terasa atau memiliki aura desain Supra 125 banget. Dengan demikian motor ini kayak Supra 125 yang pakai steroid alias lebih besar aja. Coba kita lihat bagian kepalanya sampai batok depan. Mirip banget. Kalau pakai spakbor model standar, ya ini motor 125 banget sih. Udah namanya bawa-bawa Supra, desain depannya masih Supra banget. Apa maksudnya Honda dengan melakukan hal ini? Mau main di kelas bebek sport tapi kayak nanggung. Tapi ini selera aja sih, ya walaupun memang MX King desainnya ya gitu-gitu aja kayak Jupiter MX dari dulu. Tapi jika kita melihat pendahulunya Jupiter MX dan Jupiter Z beda kelas. Jadinya sepertinya ya sah-sah aja, karena MX King memang penerus dari Jupiter MX. Bukan Jupiter dikasih steroid yang tiba-tiba gede dan punya kopling. Tapi mau bagaimanapun, kita seharusnya jangan membandingkan kedua motor ini. Karena menurut Honda, Supra GTR adalah ide original dari Honda. Honda mengatakan, kami memiliki produk Supra X. Kalau melihat pada penamaan pada motor baru ini yang juga menggunakan nama Supra, maka itu sebenarnya menunjukkan kami membuat motor ini supaya mempunyai kesan mewah, setingkat lebih tinggi dari Supra yang selama ini kami miliki. Jika ada yang mengatakan motor ini memiliki posisi lebih tinggi dari Supra X, itu bisa kami pahami. Tetapi kalau dikaitkan mirip dengan rival, menurut kami itu tidak tepat. Kalau dilihat dari konsep desain, tidak hanya bagian depan tetapi keseluruhan itu berbeda dengan Supra GTR kami. Gimana nih? Sebenarnya sah-sah aja sih mereka bilang kalau produknya berbeda dari kompetitor yang dimaksudkan Yamaha MX King. Dan sah-sah aja mereka menyebut ini desain original mereka. Tetapi kita sebagai konsumen juga tahu lah ya, siapa yang membuat pasar, siapa yang ngikutin. Memang Supra menang atas performance dan transmisi dari Yamaha MX King. Tapi mengingat aura dan sejarah yang ada, nama Jupiter atau MX akan selalu memiliki aura kencang dibandingkan dengan nama Supra. Dan ini juga bisa dibuktikan dengan performance Yamaha MX King yang masih menggunakan SOHC dan memiliki 5 speed aja. MX King cukup sering memenangkan balapan road race dibandingkan dengan Supra GTR. Kemudian faktor terakhir yang membuat Supra GTR kurang diminati adalah harga jual Supra GTR lebih jatuh dibandingkan dengan Supra 125 di tahun yang sama. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena motor bebek sport adalah motor yang segmented banget untuk saat ini. Jadi kalau buat anak muda kebanyakan, daripada beli Supra GTR, ya mending beli Matic-nya, misalnya Honda Vario. Kemudian jika bapak-bapak daripada beli Supra GTR, ya mending beli Supra 125. Karena untuk ukuran bapak-bapak, naik motor bebek pakai kopling agak ribet aja gitu. Jadinya ya mending Supra 125 walaupun ada giginya tapi tanpa kopling. Dengan demikian, Supra GTR nasibmu sungguh lontang-lantung. Dibilang desainnya keren tapi Supra banget. Dibilang motor kenceng tapi kalah sama MX King. Dibilang motor anti ompong juga kalah sama motor ompong. Serba bingung dah sama ini motor. Jadi ini motor antara diakui dan tidak diakui di saat yang bersamaan. Tapi mau bagaimanapun, Honda Supra GTR adalah motor yang keren bagi yang menyukainya. Dan tanpa menyukai motor ini pun, motor ini harus kita akui sudah kencang dari bawaan lahir daripada pesaingnya. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.